Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung akhirnya mengungkapkan kalau Amin Rais pegang daftar kejahatan penguasa yang belum terungkap. Nah, kita tahu Amin Rais ini kembali terseret, dihantam kritik, dicerca lawan, dan sekaligus dipertahankan oleh suara yang tak kalah nyaring seperti Rocky Gerung. Kita tahu sekarang Amin Rais lagi berpolemik dengan isu mengatakan bahwa Seskap Teddy Indra Wijaya adalah seorang gay, dan ini heboh di sosial media, sehingga menurut Rocky Gerung Amin Rais ini punya atau pegang daftar kejahatan penguasa yang belum terungkap. Oke, saya tidak surprise Pak Amin kesini, karena saya tahu pasti beliau akan kesini itu, secara fisik maupun secara pikiran. Kenapa? Karena Amin Rais adalah ensiklopedi politik hidup yang tahu semua asal-usul kejahatan di negeri ini. Dulu saya baca panjang lebar soal politik luar negeri dari Pak Amin Rais yang ngerti tentang politik internasional tuh. Karena sekarang ada soal Cina Selatan, seolah-olah kita punya dua problem, yaitu Sentul Selatan dan Cina Selatan. Ini daerah Sentul Selatan ini. Dan banyak kasus sebetulnya yang kita bongkar ulang yang sudah pernah dipersoalkan Pak Amin Rais. Soal Freeport dulu tahun 80 apa itu. Pak Amin Rais itu yang paling depan itu mempersoalkan status Freeport itu. Dan itu membuat kita mengerti bahwa persoalan pertanahan atau politik pertanahan sekarang ini makin lama makin tumpang tindih. Jadi tidak bisa sekedar diselesaikan oleh perintah presiden bagi-bagi sertifikat. Iya, sertifikatnya dibagi, tanahnya nggak ada gitu. Jadi konflik lagi kan. Jadi sertifikat yang saling tumpang tindih itu yang mesti diselesaikan. Ini juga bukan sekedar soal bagi sertifikat, tapi memastikan bahwa Pancasila itu menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu terutama soal tanah, karena tanah itu adalah daya hidup manusia, itu diberikan oleh Tuhan agar supaya terbagi merata. Jadi sekali lagi, Presiden menurut saya dia juga lagi berupaya untuk cari cara. Tetapi dia nggak punya teman untuk mendiskusikan itu secara transparan kan. Kan menteri-menteri kan berbohong semua itu kan. Kita masih bilang, kita aman-aman aja, optimisme palsu kan. Datanya mana kan? Ya, betul. Itu jadi selama ini kita anggap bahwa rejim fatigue udah terjadi, kelelahan rejim. Nah, rejim yang udah lelah itu mungkin tanpa kita sadari sebetulnya proses decaying itu, pembusukan sudah berlangsung. Siapa yang mesti tegur presiden? DPR pertama-tama. Siapa mesti tegur presiden selain DPR? Ya masyarakat sipil. Kalau berharap partai-partai di dalam menegur, itu artinya mereka bunuh diri sendiri. Yang terjadi bahkan sebenarnya partai-partai di dalam koalisi itu mulai mengintip apa yang masih bisa gue colong dalam keadaan krisis ini. Nah, itu artinya mempercepat di banyak the beginning of the end. Rejim fatigue udah terjadi, kelelahan rejim udah terjadi. Giliran Amin Rais, satset langsung ditindak. Lah, Fufu apa kapan mau dibongkar? Melindungi Gibran, yuk bongkar. Komdigi bergerak secepat kilat sebagai jurus tanpa bayangan membungkam Amin Rais. Kontennya dituding menyerang pribadi Prabowo dan Teddy. Tanpa basa-basi, pemblokiran dilakukan. Dalihnya selalu klasik, menjaga etika dan stabilitas digital. Tapi pertanyaannya, di mana standar moral di saat berhadapan dengan akun Fuwafa? Kan ini yang menjadi pertanyaan publik. Jejak digital Fuwafa adalah monumen kebencian dalam peradaban Indonesia di tahun 2024. Serangan terhadap pribadi Prabowo dan keluarganya jauh lebih sadis ketimbang pernyataan Amin Rais. Hinaannya merendahkan martabat manusia. Publik menduga kuat akun ini milik Gibran. Catat, sudah banyak bukti yang digelontorkan oleh netizen. Catat. Namun, apa respon rezim? Hening. Seperti upacara mengheningkan cipta. Tak ada pemeriksaan maraton. Komdigi terlihat garang di kasus Amin Rais. Mendadak kehilangan taring terhadap kasus akun Fuwafa. Hukum seolah memiliki dua wajah. Satu wajah begitu bengis kepada pengkritik seperti Amin Rais. Wajah lainnya begitu teduh melindungi mereka yang berada pada lingkaran kekuasaan. Kenapa melindungi Gibran? Mengapa standar ganda ini dipelihara? Apakah etika hanya berlaku bagi oposisi? Membiarkan Fuwafa sambil membungkam Amin Rais adalah bentuk ketidakadilan yang sangat-sangat telanjang dan terang. Ini bukan soal penegakan hukum, ini soal permainan hukum. Diamnya pemerintah terhadap Fuwafa membuktikan satu hal. Catat, hukum hanyalah alat pukul bagi lawan dan perisai baja bagi kawan. Ado-ado bye pemerintah ini.
Nah, sebaiknya Wowo itu harus mundur sebelum azab itu terjadi. Itu lebih wise, lebih bijak, ya. Ini kalau perilaku yang semacam ini tidak dihentikan, ini bisa memancing murka Allah karena bisa mengingatkan kepada kaum Nabi Lut. Apakah memang benar-benar yang disinggung oleh Amin Rais itu ke arah sana? Menurut Pak Bintang, bagaimana? Mas Amin itu terlambat. Saya udah membicarakan soal ini itu setahun 2 tahun lalu. Apa yang disampaikan oleh Amin Rais itu bagi saya bukan hal baru. Oh, bahkan saya sudah menulis mengenai Nabi Lut itu. Ya. Itu dalam beberapa tulisan saya. Hanya tidak jelas. Saya tidak mengatakan bahwa Wowo melakukan itu, ya. Tetapi LGBT sudah masuk ke istana itu saya sudah sampaikan. Itu ditulis di dalam Al-Quran kok. Dan firman Allah mengatakan, Muhammad, kau tidak pernah tahu soal ini karena kau tidak hidup pada masa lalu. Ya, oleh karena itu saya ceritakan. Jadi cerita tentang Nabi Lut itu, yang kalau saya tidak keliru ya, itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Karena malaikat itu datang ke Nabi Ibrahim dulu, dan kemudian memberitahu Ibrahim bahwa saya mau ke tempatnya Lut, malaikat-malaikat itu. Dan Nabi Lut diberi peringatan agar subuh berangkat, ya, karena ini perilaku LGBT ini di zaman itu, ya, itu akan ditimpa dengan hukuman. Dan ternyata batu-batu itu berjatuhan dari langit menghukum mereka. Itulah azab daripada Allah. Nah, saya hanya tahu membaca Al-Quran, ya. Nah, tetapi saya bukan ahli agama. Itu yang membuat saya menjadi tidak berani menyampaikan secara terang-terangan. Tetapi berita-berita itu kita udah terima setahun 2 tahun yang lalu, udah kita diskusikan bersama di markas kita, ya, baguslah kalau Amin Rais mengatakan begitu. Bahkan Amin Rais jelas-jelas ya mengatakan 2 hal yang lebih spesifik, ya, yaitu pertama azab dari Allah, ya, zamannya Nabi Lut, ya. Nah, sebaiknya Wowo itu harus mundur sebelum azab itu terjadi. Itu lebih wise, lebih bijak, ya. Mudah-mudahan dia sadar gitu, ya. Mudah-mudahan omongan Amin Rais ini dan yang lain-lain, ya, Rizal Fadila dan sebagainya itu didengar, ya, dan dia mundur dengan sendirinya. Oh, itu luar biasa itu. Dan itu yang selalu kita harapkan, bahwa pergantian rejim dan kembali ke UUD 45 dan Pancasila itu berlangsung secara damai, ya, dan tidak ada korban. Nah, ini menjadi salah satu pemicu dari jatuhnya rejim. Dan sudah ada yang membenarkan, Mas, saya kira rejim ini memang harus jatuh. Ada yang menjawab. Jadi artinya pendapat saya bukan pendapat saya sendiri, ya. Yang lain-lain tuh juga ikut mendukung, dan mudah-mudahan itulah yang akan terjadi sebelum ayam berkokok Januari 2027. Wah, 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 wah. Ruwet dan bertele-tele. Ada 2 kubu yang dipertemukan. Saya katakan kubu Jokowi 24 karat dan kubu anti Jokowi tulen. Nah,
kubu yang anti toleran itu digambarkan oleh Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat kita harus tahu, Jumhur Hidayat ini adalah tokoh kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang sangat anti kebijakan Jokowi karena berhabal. Yang kedua, dia komandan Anies Baswedan. Dan dia dipenjarakan hanya 1 tahun hanya karena Twitternya tentang Omnibus Law. Nah, Omnibus Law. Jadi Prabowo ingin menyampaikan ke Jokowi, aku sekarang ingin bersama orang-orang lurus yang simbolnya adalah Sagan. Nah, Jumhur. Lihat Jokowi semua yang ada di sekitar Prabowo. Satu, Hasan Nasbi. Hasan Nasbi kan tugasnya menghajar, tanda kutip, siapapun yang tidak sejalan dulu dengan Jokowi. Termasuk Prabowo dihajar kayak apa. Semua kata-kata dasarnya ke Prabowo itu masih lengkap. Nah, Kodari itu adalah menghajar dengan cara lebih halus. Dudung lain lagi, ya kan? Nah, kita harus menilai Sekap ini kan lebih lama dengan Jokowi. Jadi ada 4 pintu menurut saya yang dikuasai Jokowi terhadap Prabowo. Tapi ada 2 kemungkinan. Apakah memang dikasih peran atau Prabowo lagi mengandangkan 4 orang ini. Lu di sekitar gua, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ada di sekitar saya. Anda nggak bisa lagi ngomong macam-macam. Nah, cuma saya agak kemarin berpikir, kenapa gaya Prabowo berbicara waktu di Jalap kemarin keluar kata-kata memusuhi. Padahal moto yang dibangun dia kan persatuan. Ini setelah pelantikan kabinet kan? Ya, setelah pelantikan kabinet. Nah, mudah-mudahan itu hanya emosi yang berlebih. Nah, jangan sampai ini, karena ini kata-kata yang mana nih Bang? Yang menyatakan yang mau kabur aja. Yang kalau perlu kabur ke Yaman aja, itu kan diksi yang tidak itu kan menunjukkan sesuatu kelompok yang dimusuhi, gitu kan. Nah, selama ini kata-kata yang keluar dari Pak Prabowo itu adalah diksi yang memusuhi oligarki yang merampok negara. Ini menjadi masuk ke diksi yang memusuhi kelompok diksi yang ini kan seperti menyatakan saya akan tertibkan pengamat. Itu kan diksi memusuhi orang-orang ingin berbicara dengan baik. Ini kemarin mendiksi memusuhi satu kelompok tertentu dengan menyebutkan kata Yaman. Nah, saya masih ingat ini gaya Hasan Nasbi, gaya menyerangnya Hasan Nasbi. Saya tetap berharap Prabowo gitu. Walaupun kemarin itu menurut saya bertolak belakang dengan moto yang dibangun, ingin membangun Indonesia dengan persatuan. Itu yang saya agak mudah-mudahan ini pertama dan terakhir mengeluarkan kata-kata gaya Jokowi. Bukan Jokowi loh. Jokowi itu selalu saya katakan saya orang kampung, orang siapa, tapi anak buahnya tahu menafsirkan itu. Menafsirkan kata-kata kampung itu, maka menghajarnya seperti itu. Gimana ceritanya bisa jadi guru ngaji, Pak Prabowo? Itu long story ya, panjang ceritanya. Gimana ceritanya? Ya, waktu kita di Jordan lah, sama-sama di Jordan. Ya. Saya kan sebelumnya 98 berarti ya? 98. Ya. Sebelum itu kan sudah kenal dari 94, 95 udah mulai kenal-kenal gitu. Beliau kan sering bikin pengajian di Kopassus tuh kan, markas Kopassus ya. Waktu itu masih junior lah, masih umur 24, 25 waktu itu. Ya, nah saya kebetulan juga ya, istilahnya mau menuntut ilmu lah, ke Jordan juga. Oke, sekolah. Ya, sekolah. Nggak tahu cerita, ternyata Bang Margono tuh diundang sama Prabowo untuk berkunjung ke Jordan. Nah, karena Bang Sumargono ini tahu saya, waktu itu ada Ustadz Khalil Ridwan, ada macam-macam itu dipanggil. Dia tahu saya di sana, dia panggil, Sambo, kamu di mana? Nah, saya di Aman, dia bilang, datanglah ini ke Hotel Meridian atau apa, datang sore kemari kan. Udah saya datang, dikasih tahu tempatnya, ternyata di ruang saya begitu masuk, udah ada kumpul banyak orang, ada Bang Margono, ya, ada Ustadz yang lain, Khalil Ridwan, ternyata ada juga Prabowo. Waktu itu loh ada Prabowo. Gitu. Nah disitulah mulai kenal agak mulai dekat. Jadi gitu.
Itu Bang Sumargono bilang kepada Pak Prabowo, Mas ini di Jordan ini harus belajar agama lah gitu. Mumpung di sini ada sahabat kita Ustadz Sambo, belajar sama beliau. Nah, kira-kira gitulah. Akhirnya ya semenjak itu, setelah selesai itu ya seringlah ketemu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. 2014 ketemu lagi. Baru intens lagi. Baru intens lagi. Apa yang mempertemukan? Waktu itu saya sekjen PKS namanya Taufik Ridho, teman saya di Jordan, dia lulusan Jordan. Waktu itu saya di satu kamar sama beliau. Apa istilahnya? Kos. Bukan kos, apa? Asrama. Numpang. Oh, Gitu. Saya numpang. Oke. Nah, ketika waktu itu dia jadi sekjen PKS. Nah, PKS itu 2014 kan dukung Prabowo. Oke. Panggil Taufik Ridho, Ustadz Sambo kemari, kita dukung Prabowo nih. Ustadz harus dampingi beliau nih, gitu. Nah, disitulah ketemu kembali. Oke. Nah, setelah diajak tokoh PKS itu, sekjen waktu itu, akhirnya ketemu Prabowo, Ustadz Sambo di sini ya. Nah, itulah dia bilang, waktu itu sempatnya juga, ini guru saya, cuman saya nggak lulus. Itu seperti pernyataan itu. Tapi 2014 itu pure urusan politik ya? Urusan politik. Nggak ngaji lagi? Nggak pernah ngaji lagi. Oke. Ya, tapi kan kita kalau ketemu sering ingatkan, ayo kita sholat, ayo kita apa kan. Oke. Nah, setelah itu cukup intens ya? belum lagi intens. Selesai dia gagal, ya saya balik lagi ke dunia dakwah gitu loh. Dia balik lagi. Nah, kembali lagi 2016. Di situ mulai intensnya saat ketika kita dukung gubernur waktu itu. Nah, disitulah paling mulai intens itu dari situlah. Ya, kita dukung gubernur yang sama waktu itu. Nah, disitulah saya jumpa Pak Amin. Jadi saya jumpa Pak Amin ini sebenarnya jadi saya kenal Pak Amin itu justru dimulai 2016 itu. Bukan dari jauh-jauh, belum gitu lah. Nah, ketemunya di Kertanegara di rumah Prabowo waktu kita sedang sibuk-sibuk mau menentukan Anies sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra kan. Di situ justru Prabowo lah yang mengenalkan saya kepada Pak Amin. Ini Pak Amin, ini Ustaz ini guru saya dulu di Bogor, di Jordan. Pak Prabowo menganggap Pak Amin sebagai apa dan bagaimana sebaliknya? Ya, kalau kita jujur Pak Prabowo itu mengaku Pak Amin sebagai ayatullah, dia bilang. Ini ayatullah guru politik saya, dia bilang gitu. Kemudian sampai pernyataan Pak Amin yang terbaru mengenai hubungan pribadi antara Pak Prabowo dengan Teddy Indrawijaya, menurut Ustadz Sambo itu puncak dari apa yang dirasakan Pak Amin atau ada situasi lain? Ya sebenarnya kalau saya pikir lagi-lagi ke concernnya Pak Amin ini kan dua hal sebenarnya. Satu, ya tetap lagi-lagi kebangsaan. Dia berharap Pak Prabowo ini di zaman Pak Prabowo ini Indonesia harus bener kan kira-kira gitu. Sebagaimana cita-cita kita dulu, kita kan sering ngobrol, itu kan gitu. Itu yang harapan Pak. Tapi kan makin kemari kan ternyata harapan itu kan tidak terwujud gitu loh. Yang dilihat Pak. Malah kan Pak Amin malah agak cukup keras kan mengapa Pak Prabowo menjadi kelanggutan Jokowi kan gitu. Nah, itu yang keras sekali kan Pak Amin ngomong itu kan. Jadi gitu kan. Jadi lagi-lagi kepentingan bangsa. Jadi harapan besar kita taruh kepada Prabowo gitu sebagai teman dan juga sebagai anak bangsa. Tapi kok makin kemari, kok makin ke sono kan gitu. Ada kekecewaan. Ada kekecewaan di situ. Kok nggak cocok dengan ini? Pak Amin kan terus ngingatkan di video-videonya kan. Karena kita nggak bisa masuk kan. Kita berapa kali ngundang Pak Prabowo, kita ajukan surat supaya kita pengen audiensi Partai Umat gitu loh. Terus kita ajukan surat supaya ikut bisa datang di acara kita kan, kita nggak ada respon. Oke, Pak Amin kan ya karena tidak bisa masuk memberikan nasihat dari dalam, ya Pak Amin bikin konten-konten mengingatkan dari luar kan gitu. Oke. Tapi mengapa ada tuduhan yang sifatnya personal, Ustaz? Nah, jadi sebenarnya lagi-lagi kembali di situ. Ya, jadi lagi-lagi concern. Jadi saya bilang tadi belum deh. Pertama kan satu concernnya di kebangsaan. Kedua kan concernnya ya karena kedekatan gitu loh, kecintaan beliau kepada Pak Prabowo. Gitu. Itu sebenarnya intinya di situ. Ya istilah saya bukan mantan lah, tapi tetap ada hubungan lah ya kan. Kita kan persahabatan nggak pernah putus kan. Kalau Pak Prabowo kan selalu hubungannya tetap selalu personal itu tetap dijaga oleh Pak Amin, ya gitu kan. Jadi walaupun kita mungkin beda politik, tapi kedekatan itu tetap dijaga, tetap menganggap Pak Prabowo ini sebagai sahabat kan. Maka beliau ingatkan terus kan. Nah jadi gitu. Nah makanya peristiwa ini kan bergulir sebenarnya bukan sekarang. Pak Amin sudah menyebutkan 3 bulan yang lalu. Saya ingat betul. Silakan aja buka channel beliau itu. Itu udah jelas bunyi kalimatnya. Awasi Teddy. Itu udah jelas itu.